Jadi emang udah selama itu kita nggak melihat McLaren memimpin konstruktor, dan sudah selama itu juga kita nggak melihat mereka menjadi juara konstruktor bahkan ya. Bahkan lebih lama dari Ferrari ya, walaupun banyak orang yang selalu meledek mereka dalam nggak juara, tapi nyatanya McLaren lebih lama lagi ya nggak juara. Tapi menarik juga nih untuk ngebahas apa aja yang sedang terjadi atau menjadi situasi saat itu ketika McLaren terakhir kali memimpin klasemen konstruktor itu di 2014. Mari kita bahas itu. Nah, sebelumnya yang kita bahas tuh ya situasi di F1 dulu ya, nanti baru kita bahas yang di luar F1. Jadi di saat McLaren memimpin klasemen konstruktor saat itu setelah Australian Grand Prix 2014, Lewis Hamilton saat itu masih merupakan satu kali juara dunia F1. Atau kalau kata fans Felipe Massa sih, belum jadi juara dunia ya. Jangan so iya deh. Ya selama itu mereka nggak mimpin klasemen. Tapi di sini gue juga merasa bahwa ya secepat itu juga waktu ya. Dan hal itu berlaku juga ke jumlah gelar Lewis yang secepat itu naik dari 1 ke 7. 2014 ke 2024, 10 tahun dan 11 musim lah ya hitungannya ya. Dia benar-benar sikat 6 dari 11 musim itu. Ya anggap aja 2024 enggak lah ya, karena udah sulit juga untuk dia jadi juara di musim ini. Lalu untuk sesama multiple Jordan saat itu, Sebastian Vettel, dia adalah juara dunia bertahan saat itu, dan ya siapa sangka bahwa ini juga merupakan terakhir kali Sebastian Vettel memegang status Jordan bertahan itu. Ya, gua rasa agak sulit percaya saat itu kalau Seb tuh nggak bakal menjadi Jordan lagi di masa depan ya. Yes, tahun 2014 itu lagi sulit ya dia ya, dengan regulasi baru dan dikalahkan oleh rekan tim barunya Danny Ric yang lebih muda dari dia. Cuman usia saat itu juga masih muda sebenarnya dan performanya tuh masih ada. Dan ngomong soal Danny Ric, saat itu dia menjalani balapan pertamanya dengan Red Bull, di mana sebenarnya dia meraih podium, tapi kena diskualifikasi karena fuel sampling nggak sesuai regulasi. Dan ya satu hal yang sampai sekarang tuh nggak berubah dari 2014 itu sampai sekarang ialah belum ada pembalap Australia yang mampu meraih hasil podium di Albert Park itu. Nah sekarang kita ke yang muda-muda nih ya. Apa yang terjadi dengan pembalap kayak Max, Charles, Lando, George, atau bahkan Oscar saat itu? Untuk Max, dia masih balapan di Formula 3 European Championship. Dan fun fact, ini merupakan tahun pertama dia naik ke single seater setelah menyikat banyak sekali ajang karting sebelumnya. Dan ujung-ujungnya cuma setahun doang dia di feeder series karena tahun depannya dia langsung naik ke F1. Lalu bagaimana dengan Charles? Di tahun itu juga dia baru memulai single seaternya sama, dan begitu juga dengan George Russell. Lalu bagaimana dengan dua pembalap mereka sekarang? Dulu tuh gimana mereka kabarnya ya? Lando Norris juga sama baru mulai single seater, dan Oscar Piastri saat itu masih karting bahkan ya. Jadi banyak sekali pembalap muda ini masih menjalani musim pertama single seater atau karting di saat McLaren memimpin klasemen konstruktor itu di 2014. Bagaimana dengan pembalap mereka di saat itu mereka memimpin klasemen? Kabar gimana sekarang? K-Mag kita tahu masih memiliki podium rate 100% karena itu balapan pertama langsung podium di McLaren itu ya. Dan Jenson Button yang meraih podium juga, sayangnya meraih podium terakhirnya di F1 saat itu. Nah, ngomong-ngomong soal podium ya, yang sama sekali nggak berubah dari 2014 sampai sekarang yang di Hülkenberg masih belum meraih podium sama sekali. Nah, sekarang kita ke situasi di luar F1. Saat itu gimana sih kabarnya ya? Nah, kita mulai dari sepak bola dulu nih. Dan ketika McLaren meraih pimpinan klasemen 2014, Manchester United masih merupakan juara Premier League bertahan. Dan ya, walaupun tahun itu mereka sudah mulai masuk ke masa-masa ampasnya ya semenjak ditinggal Sir Alex, tapi mereka masih memegang status juara bertahan saat itu. Juara Premier League bertahan ya. Jujur, gue bingung aja gitu ya, dan penasaran kira-kira siapa yang bakal buka puasa duluan, MU atau Ferrari, atau malah dua-duanya nggak bakal buka puasa sampai ya entahlah kapan. Gelo juga emang kalau dipikir-pikir ya, selama itu MU gak juara Premier League dan McLaren tuh nggak memimpin klasemen. Nah, kita ke WWE atau wrestling ya. Dan saat itu streak unbeaten legendaris Undertaker di WrestleMania itu masih belum terpecahkan. Walaupun streaknya akhirnya pecah karena Brock Lesnar di tahun itu, tapi itu sekitar beberapa minggu setelah Australian Grand Prix. Walaupun wrestling itu scripted, fake, ya whatever lah ya. Tapi ini salah satu momen sport paling mengejutkan di 2014, di mana streak 20 tahun plus tuh putus. Dan bisa dibilang tahun di mana karir Undertaker tuh langsung mengalami perubahan yang drastis juga ya. Bahkan saking kerasnya duel itu,
dia mengalami concussion dan gak inget sama sekali sama match itu ya. Jadi ya ngeri lah. Dan gak kerasa juga udah 10 tahun itu. Bahkan McLaren memimpin ketika streak itu masih hidup sebenarnya ya. Gelo. Nah, bagi kalian yang bilang WWE fake lah atau apalah ya, emang mereka itu scripted, tapi banting-bantingan yang mereka lakukan itu real ya. Coba aja kalian rasain tuh di chokeslam sama Undertaker ke meja gitu kan, sakit pasti coy. Mengerikan. Kita ke dunia musik. Di saat McLaren masih memimpin klasemen, One Direction belum bubar dan masih full tim sebenarnya. Grup musik legendaris ini lagi tenar-tenarnya juga saat itu, dan sekarang semua member itu sudah fokus ke karir masing-masing. Dan entahlah, siapa tahu McLaren jadi juara konstruktor, mereka juga sekalian reuni gitu kan. Ya gue bukan fans Wandi yang gimana banget, tapi gue suka lah lagu-lagunya ya kan. Apalagi pas gue masih kecil dulu, zaman-zaman cinta monyet aja gitu dengerin lagu-lagu mereka ya kan. Kalian yang lahir di tahun 2000-an atau 90-an, di akhir 90-an, ngerasain juga nggak sih kayak, wow, dengerin lagu Wandi terus ya lagi masa-masa cinta monyetnya gitu kan, kayak, oh my god! We don't care. Let me tell you, we don't care. Oke, ini sedikit serius ya guys, tapi di saat McLaren memimpin klasemen saat itu, pesawat Malaysian Airlines MH370 saat itu menghilang dan misi pencarian juga sudah dimulai. Dan ini merupakan misteri hilangnya pesawat yang sampai sekarang tuh belum terpecahkan apa yang terjadi dan di mana lokasinya sekarang. Banyak teori dan konspirasi mengapa pesawat ini menghilang, dan banyak juga teori-teori pesawat ini jatuhnya di mana. Sampai saat ini belum ada yang pasti, dan kita tuh masih berharap lah ada keajaiban di mana pesawat dan orang-orang di dalam pesawat itu bisa ditemukan. Walaupun kelihatannya juga udah sulit, tapi kita semua percaya bahwa miracle itu ada. Jadi ini juga merupakan kejadian yang benar-benar terkenal 2014, tapi ya bukan kejadian yang kita semua inginkan tentunya. Oke, lanjut kita ke dunia olahraga lain. Kali ini kita ke balapan juga, tapi di roda 2, yaitu MotoGP. Nah, di saat McLaren memimpin klasemen, Marc Marquez dan Valentino Rossi itu masih akur ya, dan masih belum musuhan kayak sekarang. Iya, karena 2014 itu Marc masih unyu-unyu tapi ganas di track ya setelah menjadi juara dunia MotoGP di musim rookie-nya pada tahun sebelumnya 2013, dan Valentino Rossi saat itu belum berduel panas banget karena itu terjadi di 2015 PTW ya. Jadi keduanya masih memiliki respect satu sama lain, dan ya sayang kalau sekarang mah ya gitu. Yang satu diam-diam baik dan yang satunya ya udah kayak orang nggak bisa move on aja gitu setelah diputusin. Lah, kita balik ke dunia entertainment, tapi di 2014 ketika McLaren masih memimpin klasemen, Emma Watson tuh masih acting ya, masih cukup aktif juga walaupun di tahun itu doi juga sudah mulai menjadi aktivis, dan itulah mengapa dia juga sekarang jadi hiatus acting ya, karena menjadi aktivis itu. Tapi kangen aja gitu lihat ayang satu ini acting ya kan. Gue bakal sempet lagi-lagi mikir kayak di awal tadi, kira-kira apa yang bakal terjadi duluan? Emma balik acting atau Ferrari buka puasa? Ya elah, lagi-lagi dikaitkan sama kapan Ferrari juara ya kan? Cih, suka-suka gue lah kok kalian sewot. Sepertinya sih lagi-lagi gue bakal pilih Ferrari yang bakal juara duluan, karena sepede itu gue sama Ferrari menjadi juara lagi dalam waktu yang dekat. Karena ya Emma sepertinya emang ingin fokus sama hal lain, dan kalau yang satunya lagi ya kalian tahu yang gue maksud apa ya. Seperti gue bahas di awal tadi, ya saran gue sih ya gak usah berharap banyak lah jujur. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Bisa komentar di kolom komentar juga apa aja yang terjadi 2014 ke hidup kalian saat itu ketika McLaren memimpin klasemen konstruktor. Tulis aja di kolom komentar, gue akan baca, dan ya mari kita lihat aja apakah menarik-menarik semua ya kan. Ya wes, sudah lelah. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.